Pertemuan ini kita rekam supaya nanti suatu saat bisa Anda lihat kembali di channel YouTube saya, ya. Juga untuk pertemuan selanjutnya materi-materi bisa Anda lihat kembali. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kita patut bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Saya harap Anda juga sehat semua ya. Ya, begitu. Mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan pertama kita memberikan manfaat kepada kita semua dan Anda mendapatkan pengetahuan yang memadai, ilmu yang memadai mengenai mata kuliah, khususnya mengenai mata kuliah yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu mata kuliah sosiologi lingkungan. Oke. Pertemuan hari ini kita tidak membahas yang serius-serius, santai aja ya. Oke, mungkin tidak akan sampai jam jam 17.30 sesuai jadwal ya. Karena ini pertemuan pertama, mungkin 1 jam bisa selesai kurang lebih ya, gitu. Oke, intinya di hari pertemuan hari ini saya ingin berkenalan dengan Anda. Oke. Anda mengenal saya juga mengenal Anda sedikit lah, walaupun tidak banyak ya, karena mungkin situasinya seperti ini, terbatas komunikasi kita. Oke. Tapi setidaknya saya bisa mengenal wajah Anda. Nah, itu tuh. Tolong itu yang Duwita itu jangan coba di live gambarnya, bisa lihat juga teman-teman Anda yang belum live, di live Duwita, Rika itu siapa tolong di live kan gambarnya. Saya bisa melihat wajah Anda juga bisa melihat saya bisa mengenal minimal wajah Anda. Oke? Oke. Hari ini, pertama saya ingin mengenalkan diri saya kepada Anda semua. Dan tentu saja awal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah ucapan selamat datang di sosiologi lingkungan. Oke. Welcome to the sociology of environment atau environmental sociology. Oke, seperti Anda mungkin sudah baca, nama saya Asep Muhammad Iqbal. Anda bisa panggil saya Iqbal atau Asep, terserah Anda. Oke. Saya orang Sunda asli dan saya bangga menjadi orang Sunda. Oke. Saya harap di kelas ini banyak orang Sunda kan? Banyak, Pak. Banyak banget. Ya. Saya harap Anda punya kebanggaan yang sama terhadap kesundaan Anda, sama seperti juga mungkin ada kawan-kawan Anda yang bukan orang Sunda, ada orang Jawa misalnya. Saya harap Anda memiliki kebanggaan yang sama terhadap latar belakang Anda. Yang orang Minang juga sama, yang orang Batak juga sama, dan mungkin orang Makassar mungkin sama. Itu jangan lupa ya, akar Anda itu. Etnik itu adalah akar Anda, harus Anda akui dan banggakan, bukan untuk diagung-agungkan, tapi untuk diakui bahwa Anda punya akar. Gitu. Oke, saya dosen tetap di jurusan sosiologi, dan alhamdulillah baru bisa ketemu dengan Anda di semester ini ya. Saya senang sekali sekarang mengajar di semester 3 di kelas yang berbeda. Dan memang saya minta begitu kepada jurusan. Setiap semester saya mengajar di kelas yang berbeda. Supaya apa? Supaya saya kenal dengan Anda semua. Oke. Awalnya saya mau dikasih di kelas yang sama, semester 3 di kelas yang sama seperti semester lalu. Saya bilang sama ketua jurusan, tolong itu dirubah menjadi kelas yang lain. Misalnya menjadi kelas A dan B, yang lalu semester C dan D kalau nggak salah. Supaya saya bisa mengenal mahasiswa semester 3 di luar yang saya ajar semester lalu. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Anda ya. Oke, jadi saya bisa mengenal lebih banyak mahasiswa setiap semester, mengenal wajah-wajah baru, harapan-harapan baru, dan potensi-potensi baru yang akan menjadi pemimpin masa depan dan tokoh masa depan di negara kita. Saya menyelesaikan S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Oke. S1 saya ditempuh di jurusan tafsir dan hadis. Nah, saya selesai tahun 1997 ya. 97 Anda sudah lahir apa belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke. 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 Saya 97 selesai. Oke. Dan mungkin Anda juga setelah saya pada tidak lama setelah itu juga saya sedikit ikut ada peristiwa yang mungkin Anda tahu, sangat tahu, yaitu peristiwa reformasi gitu ya, gerakan mahasiswa yang menumbangkan rejim Soeharto gitu. Tahun 98 gitu. Oke. Kemudian saya menyelesaikan S2 saya dengan gelar Master of Art di Leiden University, negeri Belanda, the Netherlands, tahun 2003 ya. Jurusan yang saya ambil adalah jurusan Islamic Studies, kajian Islam. Oke. Saya pergi ke studi ke Belanda untuk mendapat dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Oke. Waktu zaman itu beasiswa dari pemerintah Indonesia belum ada atau ada pun sedikit ya, gitu. Karena lebih banyak beda dengan yang sekarang sudah banyak beasiswa dari pemerintah kita. Kemudian saya merasa ilmu saya di bidang S2 itu masih sedikit, maka saya ingin melakukan apa yang disebut dengan interdisciplinary approach, pendekatan interdisipliner. Oleh karena itu saya mengambil kuliah lagi yang S2 saya yang kedua, Master of Art di bidang sosiologi. Nah, ini yang baru sesuai dengan Anda ya. Jadi S2 saya kembali mengambil S2 saya MA in Sociology di Flinders University, kota Adelaide, Australia. Oke. Ada yang pernah ke Australia atau ke Belanda dari Anda? Belum, Pak. Kita doakan ada yang pergi ke sana kan, ya? Amin. Amin. Iya, saya harap ada mahasiswa saya yang bisa pergi studi ke luar negeri dan lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, S2 saya di Australia itu juga dari pemerintah Australia, bukan dari pemerintah Indonesia. Oke. Namanya beasiswanya Australian Scholarship Award. Oke. Saya selesai tahun 2008 itu S2 master saya di Australia itu. Kemudian saya melanjutkan program PhD saya, PhD itu yaitu program doktor di Australia juga, tetapi di kota yang berbeda. Oke. Saya memilih kota yang berbeda supaya saya bisa punya wawasan lebih luas itu, tidak di kota yang sama walaupun di negara yang sama. Maka saya mengambil program doktor saya, PhD program in Sociology and Asian Studies di bidang ASEAN, kajian Asia dan sosiologi di Murdoch University di kota Perth, Western Australia, Australia Barat. Oke. Nah, itu juga sama, beasiswanya dari pemerintah sana juga. Nah, ya, gitu. Itu saya pulang ke Indonesia tahun 2014 akhir deh baru pulang ke sini ya, gitu. Kemudian baru masuk ke kampus. Jadi kadang-kadang mahasiswa ada yang melihat saya mungkin ini dosen baru ya katanya, karena memang baru kelihatan gitu. Oke. Tadi saya lihat ada senior Anda tuh sama siapa? Nila atau apa? Siapa tadi? Mana lagi Nila itu? Ada nongol tadi? Nila? Oke. Oke. Kalau nggak salah tadi sama Erna di ruangan Erna ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Dia masih ada di situ. Masih ada, Pak. Oke. Ya saya beberapa semester lalu ngajar kelasnya Nila itu. Oke. Ya lagi liburan Pak di sini katanya. Oke, ya. Oke. Anda bisa membaca karya-karya saya ya dalam bidang kajian social movement and media, lebih banyak mengkaji tentang itu dalam perspektif sosiologis di Google Scholar saya. Nanti saya akan share ke Anda. Ataupun ada kalau klik nama Google, nama saya di Google akan muncul Google Scholar saya juga di ResearchGate dan juga Academia, beberapa karya saya tentang
berfokus di bidang kajian social movement atau sosial gerakan-gerakan keagamaan dan sosial gerakan-gerakan sosial keagamaan dan media. Oke. Terakhir disertasi saya tentang gerakan Salafi di Indonesia dan internet. Bagaimana gerakan Salafi di Indonesia menggunakan internet. Oke. Saya kira itu sekilas tentang saya. Supaya Anda mengenal latar belakang sedikit tentang saya. Anda mengenal dosen Anda itu siapa dan bagaimana ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti Anda bisa tanya kalau kita ketemu atau di chat ya. Oke. Ya saya harap sih kita bisa bertatap muka ya supaya ada interaktif ya. Oke. Oke. Saya kira itu ya tentang diri saya. Ada pertanyaan? Ada? Tentang saya? Oke. Oke. Nggak ada ya. Oke. Biasanya kalau di ruang kelas tatap muka, saya meminta Anda berbicara satu persatu, memperkenalkan diri ya, gitu. Tapi apa mungkin di Zoom seperti ini Anda berbicara satu persatu lebih banyak kuliah di kampus kita ini, yaitu saya harap Anda meningkatkan pengetahuan Anda dan pemahaman Anda tentang keislaman lebih banyak, lebih aktif ya. Oke. Saya misalnya kalau saya dari belajar agama itu mungkin dari kecil saya pesantren, S1 saya di bidang agama juga, walaupun tidak banyak tapi cukuplah untuk memahami Islam ya. Saya harap Anda juga menambah pengetahuan Anda tentang keislaman lebih banyak, bisa dengan belajar sendiri, misalnya Anda melihat di media sosial, buku dan sebagainya, itu atau belajar langsung pada guru-guru, pada dosen yang bagus. Tetapi harapan saya adalah Anda tidak belajar keislaman itu pada satu guru atau satu media sosial saja. Saya harap Anda memperbanyak, boleh Anda belajar keislaman pada sebuah media sosial, pada ustadz tertentu, itu bagus. Tapi harapan saya untuk memperluas wawasan Anda tentang Islam itu, janganlah berhenti pada satu ustadz. Janganlah berhenti pada satu tokoh. Janganlah berhenti pada satu channel media sosial YouTube tertentu misalnya. Anda boleh favoritkan Ustadz Somad misalnya boleh ya. Tapi juga saya harap Anda tidak berhenti pada Ustadz Abdul Somad, baca juga yang lain-lainnya. Ada Pak Quraish Shihab, ada Said Agil Siraj dan sebagainya. Supaya wawasan Anda tentang keislaman meluas ya, tidak terpaku terjebak kepada satu paham saja. Oke? Nah, ini pesan saya tentang supaya Anda meningkatkan pemahaman Anda tentang Islam. Ada pertanyaan sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya? Nggak ada. Oke. Saya tidak, Pak. Oke. Saya ingin menyampaikan slide kepada Anda tentang saya ingin bahas pertama silabusnya. Oke. Nah, kemudian silabus dan nanti ada semacam pembagian tugas summary dan presentasi. Oke. Oke. Oke, Anda bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. bisa ya. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini adalah silabus mata kuliah kita, sosiologi lingkungan atau environmental sociology ya. Gitu. Saya harap Anda sudah download ini di Innos, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Oke. Saya hari ini akan menjelaskan itu kepada Anda tidak terlalu mendalam, tapi cukup Anda memahami pemahaman. Oke. Oke. Mata kuliah kita adalah sosiologi lingkungan, environmental sociology di semester ganjil ini. Oke. Oke. Kalau Anda ingin bertanya kepada saya tentang mata kuliah ini, silakan gunakan nomor WhatsApp itu, ya. Anda bisa lihat dan juga nomor alamat email saya yang ada di situ ya. Oke. Nanti kalau sudah kampus bisa dibuka, Anda bisa temui saya di kantor saya. Namanya CASSR, Center for Asian Social Science Research di lantai 2 ya. Gitu. Mungkin ada yang pernah ke sana. Mungkin tadi Yuda itu pernah ke sana ya kalau nggak salah. Yuda ya, pernah ke kantor saya?
Oke. Oke. Sudah Pak, sudah pernah. Oke ya. Oke, mata kuliah ini saya menyampaikan kepada Anda selamat datang di Sosiologi Lingkungan. Mata kuliah ini bersifat pengantar. Ya. Kalau namanya pengantar berarti masih bersifat general. Kuliah ini akan mengantarkan kepada Anda semua kepada apa itu sosiologi lingkungan, apa konsep-konsep dasarnya, dan bagaimana memahami lingkungan berdasarkan perspektif sosiologi. Oke. Dalam mata kuliah ini Anda akan diperkenalkan kepada isu-isu penting, isu-isu mendasar berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan lingkungan dalam perspektif sosiologis. Kenapa sosiologis? Karena memang jurusan Anda adalah sosiologi. Oke. Namanya juga sosiologi lingkungan, maka lingkungan dilihat dalam perspektif sosiologis. Lain lagi kalau Anda mahasiswa psikologi ya, berarti namanya bukan sosiologi, berarti psikologi lingkungan. Karena Anda dan kita semua ada di sosiologi, jurusan sosiologi, maka sosiologi menjadi semacam kacamata atau alat analisis dalam melihat, menjelaskan, menganalisis isu-isu lingkungan. Oke. Dan lingkungan ini menjadi salah satu objek kajian sangat penting dalam sosiologi modern. Nanti akan kita jelaskan. Dalam mata kuliah ini, tujuannya apa? Memperkenalkan kepada Anda semua isu-isu dasar tentang lingkungan dalam sudut pandang sosiologis. Oke. Nah, lebih penting lagi, akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menganalisis dan menjelaskan persoalan-persoalan lingkungan, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat dalam perspektif teori-teori atau konsep-konsep sosiologis. Di sini Anda akan belajar bagaimana para ahli sosiologi menjelaskan isu-isu lingkungan sesuai dengan perspektif sosiologis. Oke. Outcome-nya atau hasil akhirnya Anda didapatkan memiliki pemahaman yang memadai tentang isu-isu lingkungan. Anda bisa menjelaskan isu-isu lingkungan dalam perspektif sosiologis karena Anda adalah mahasiswa sosiologi. Oke. Untuk membantu Anda memahami isu-isu lingkungan dalam perspektif sosiologis, saya sudah menyediakan namanya bahan bacaan utama. Ya, kebiasaan saya adalah ketika mengajar itu saya memberikan buku pegangan utama kepada Anda semua, supaya Anda tidak meraba-raba apa sih sumbernya, karena ada mungkin beberapa dosen yang hanya memberikan daftar bacaan saja kan. Nah, itu mungkin Anda bikin bingung terutama semester awal. Saya dua-duanya, saya memberikan daftar bacaan kepada Anda, tapi juga saya memberikan buku pegangan realnya kepada Anda, supaya Anda memiliki pegangan. Nah, kalau masuk kelasnya bersifat offline, tatap muka, itu sumber buku pegangan utama itu diberikan kepada Anda melalui ketua kelasnya atau kosma, dan Anda semua harus memotokopi dan memilikinya semua. Oke. Nah, itu. Nah, karena sekarang kita online, bahan bacaan utamanya tidak bersifat fisik, tapi bersifat file juga. Saya harap Anda, beberapa kawan Anda sudah meminta kepada saya file dari bacaan itu ya. Ini belum semua ya. Nah, kalau Anda ingin segera kontak link yang dikirimkan saya tadi malam, nanti saya akan Anda izinkan untuk mengakses file bacaan itu. Semua sebagian sudah ya, tapi belum semua mengakses sumber itu kan. Oke. Nah, bagi yang belum mengakses file bacaan utama kuliah itu, silakan mengakses link yang saya berikan tadi malam, lalu saya akan izinkan Anda untuk mengaksesnya. Hanya untuk kelas ini ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Nah, ini disebut dalam bacaan kuliah utama. Kalau dalam bahasa kalau Anda kuliah di negeri-negeri barat, khususnya Australia itu namanya reader. Baca. Secara harfiah bacanya membaca, maksudnya adalah bacaan kuliah utama. Jadi buku inilah yang menjadi pegangan utama Anda dalam mengikuti kuliah ini, supaya Anda tidak meraba-raba kemana, naon sumberna, naon dibaca gitu kan, tapi jelas gitu. Seandainya Anda membaca sumber ini secara utuh semuanya, Anda sudah cukup memahami apa isu lingkungan dalam sosiologis ini. Oke? Tetapi tentu saja, karena Anda mahasiswa, Anda wajib baca. Nah, salah satu karakter mahasiswa adalah suka baca. Ya, selain Anda
uh, suka bermain atau jalan-jalan memperluas wawasan, tapi juga Anda mesti baca. Itulah karakter mahasiswa. Karena itu saya harap Anda membaca bacaan lebih luas untuk sosiologi lingkungan ini di luar bacaan utama tadi. Oke. Daftarnya ada di sini ya. Nah, ini. Saya hanya menyampaikan beberapa saja. Ini juga sudah sangat memadai bagi Anda untuk memahami isu-isu lingkungan dalam perspektif sosiologis. Saya berikan beberapa daftar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 atau 8 bahan bacaan yang bisa Anda baca. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, baca bahasa Inggrisnya tuh, yang karya John Hennigan, Environmental Sociology. Anda bisa bahasa Inggris kan? Hah? Bisa? Sedikit, Pak. Insyaallah. Oke, ada juga tuh yang ini nih, yang lengkap nih, namanya judulnya The International Handbook of Environmental Sociology, karya Michael Radcliffe dan Graham Woodgate ya, kalau Anda bisa baca. Ada juga tuh yang Philip Sutton, Nature, Environment and Sociology. Oke? Anda silakan itu perluas ya. Oke. Nah, bagaimana metode kuliah ini? Nah, saya begini metode kuliah kita itu supaya variasi, ada 3 macam ya. Pertama, kuliah kita akan dimulai oleh kuliah dosen, yaitu saya sendiri. Nah, setiap pertemuan itu saya akan memberikan kuliah semacam kuliah umum, pengantar topiknya apa. Saya tidak akan lama 30 menit, 40 menit ya. Udah, oke? Setelah itu ada buka tanya jawab sekitar 30 menit. Anda memberikan respon baik pertanyaan atau komentar terhadap kuliah saya itu ya. Jadi total di awal itu sekitar 1 jam. Waktu kita ini 2,5 jam karena 3 SKS kan? Wah, itu sebenarnya terlalu lama untuk kuliah 2,5 jam karena ketiga SKS ini termasuk mata kuliah inti ya. Oke. Jadi sesi pertama adalah kuliah oleh dosen. Oke. Kemudian sesi kedua question and answers. Maksudnya Anda bertanya tentang kuliah apa yang saya sampaikan. Nah, nanti kuliah ini bisa live sekarang atau bisa juga tidak live, Anda nonton di YouTube. Nanti saya rekam duluan. Oke. Tapi setelah masuk ke forum ini tinggal sesi tanya jawab. Oke, saya misalkan bagikan beberapa jam sebelumnya atau bahkan sehari sebelumnya supaya bisa Anda tonton. Nah, ketika masuk ke ruang diskusi Zoom seperti ini, misalnya kita tinggal memasuki sesi tanya jawab. Oke? Nah, nanti di minggu selanjutnya gitu. YouTube-nya apa, Pak? Oh, nanti saya akan kirimkan ya di grup WhatsApp ya. Oke. Ya. Nah, sesi yang ketiga adalah tutorial. Nah, tutorial itu adalah artinya apa? Pendalaman materi. Nah, materi kita di minggu ini akan diperdalam melalui namanya presentasi mahasiswa berupa hasil bacaan dan diskusi. Nah, gitu. Nah, misalnya hari ini kita membahas masalah pengertian atau sejarah dan asal-usul. Minggu depan misalnya kita belajar tentang kelahiran sosiologi lingkungan, misalnya ya. Maka setelah sesi kuliah saya itu tanya jawab, ya, mungkin kita ada break sebentar, adalah sesi pendalaman materi. Isinya apa? Nah, di sini yang berperan adalah bukan saya, tapi Anda. Nah, Anda sebagai mahasiswa. Yaitu bakal ada 3 orang dalam setiap minggu yang akan menyampaikan hasil bacaannya sesuai topik di minggu ini. Misalnya minggu tentang sejarah kelahiran sosiologi lingkungan, maka di minggu depan akan ada 3 orang yang akan membahas topik itu. 3 orang. Nanti akan sampaikan kepada Anda daftar siapa yang akan membahas topik-topik tertentu. Waktunya jangan lama-lama. Setiap orang dari 3 orang itu cukup menyampaikan hasil bacaannya itu 5 menit saja. Karena isinya juga summary. Summary itu ringkasan, ya. Ya, jangan terlalu lama karena jadi 3 orang kali 5 berarti 15 menit selesai. 15 menit 20 menit selesai. Jadi misalnya ada A, B, C di minggu depan, maka A menyampaikan hasil bacaannya tentang topik itu 5 menit, B juga 5 menit, C 5 menit. Setelah selesai ketiga-tiganya menyampaikan presentasi hasil bacaannya, maka kita buka sesi tanya supaya kita lebih paham topik itu. Oke? Nah, itu namanya metode kuliah kita. Maka
Dengan begitu, setiap mahasiswa setiap minggu wajib membaca atau dipaksa membaca topik-topik yang akan disampaikan, diajarkan setiap minggunya. Setidaknya yang akan presentasi dan memberikan summary-nya. Yang lainnya, yang di tiga orang itu, wajib membaca tapi tidak wajib presentasi. Dan tidak wajib membuat summary. Yang 3 orang tadi, yang saya sebut tadi, yang bertugas membaca presentasi, membaca dan menyampaikan presentasi itu, pertama wajib membuat summary. Nah, summary itu ringkasan. Nah, topiknya apa? Dia harus summary, buat summary. Contohnya akan saya berikan nanti di grup WhatsApp kita, bagaimana membuat summary yang bagus. Ya, dikirimkan ke email saya sehari sebelumnya. Misalnya kalau hari ini kita mulai jam 3, maka tadi malam, paling lambat jam 12 tengah malam itu, summary-nya harus dikirimkan ke saya. Oke, nah itu. Summary-nya nanti akan saya berikan contoh bagian membuat summary. Nah, yang 3 orang tadi membuat summary, lalu pada saatnya ini, seperti jam segini ini, menyampaikan hasil bacaannya kepada kita semua. Dengan demikian, ada 3 sesi tadi, pemahaman Anda terhadap topik yang dibahas akan semakin bagus. Maka di situ Anda jangan lupa, jangan malu-malu, juga jangan ragu-ragu untuk bertanya dan berkomentar jika Anda tidak paham. Oke? Kalau Anda tidak paham, tanyakan. Kalau Anda paham dan ingin berbagi, sampaikan. Oke? Nah, itu prinsipnya ya. Di kelas saya itu, kalau tidak paham, tanyakan. Kalau Anda paham dan ingin berbagi, sampaikan. Supaya Anda berbagi ilmu kepada kawan Anda yang lain. Oke. Nah, ini apa komponen penilaiannya? Nah, ini. Tentu saja kehadiran ini sangat penting ya. Anda jangan main-main dengan kehadiran karena ini sudah sistem kampus. Apalagi kehadirannya melalui melalui in-house ya. 75%. Jadi kalau pertemuan kita adalah 16 pertemuan, berarti Anda minimal itu 12 kali pertemuan Anda ikut, ya. Anda bolehlah, katakanlah orang ada dispensasi 4 kali boleh bolos, tapi ya sebaiknya hadir juga 4 kalinya. Dari 16 itu 12 wajib hadir. Tapi bukan berarti yang 4 itu Anda saya opat mau hadirlah, Cina. Tapi sebaiknya Anda hadir juga karena ilmu itu, nggak tahu dari 4 itu mungkin Anda banyak ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Nah itu, ini komponennya besar nih kehadiran. Yang kedua, tugas baca tadi. Nah, setiap orang akan mendapat tugas baca dengan membuat summary atau ringkasan. Dan menyampaikan hasil bacaan itu dalam sebuah presentasi yang tadi sebut tutorial itu. Oke. Nah, komponen ini melebihi 20%. Nah, komponen nilai ketiga adalah ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini ada 2 macam. Satu kuis, nah ini kuis nih ya. Nah, ini kuis. Kuis ini berisi pertanyaan-pertanyaan pendek sekitar 25 atau 30 pertanyaan mengenai materi yang disampaikan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Pertemuan-pertanyaannya pendek tapi berkaitan dengan sosiologi. Misalnya begini. Sosiologi lingkungan lahir pada dekade titik-titik. Nah, gitu kan ya? Nah, kayak gitu. Ini Anda tahu. Karena misalnya dekade 70 atau 60. Oke. Yang kedua, komponen UTS adalah membuat essay. Nah, essay itu nanti akan saya sampaikan Anda akan membuat essay dari beberapa pertanyaan pilihan. Panjangnya nggak panjang-panjang essaynya, hanya 500 sampai 700 kata. Ingat, bukan makalah. Bukan makalah seperti yang sering Anda lakukan buat dosen-dosen Anda yang lain. Formatnya tidak seperti yang biasa Anda buat. Saya nanti akan berikan contoh kepada Anda bagaimana membuat essay yang bagus. Tidak ada tuh essay yang baik itu ada kata, nggak perlu Anda jilid, nggak perlu ada cover. Nah, biasanya begitu Anda kan, ada covernya, ada kata pengantar. Padahal isinya cuma itu kata pengantar, cuma berterima kasih kepada, nggak perlu itu dalam sebuah essay itu. Oke, apalagi makalah. Nggak perlu lagi daftar isi, apalagi daftar isi ya. Padahal isinya cuma halaman, ada daftar isi. Isinya cuma 1 halaman. Itu bukan makalah atau essay yang benar itu.
Saya akan ajari Anda bagaimana membuat makalah atau esai yang baik. Contohnya akan sampaikan nanti di grup WA. Oke? Nah, yang terakhir komponennya adalah ujian akhir semester. Sama seperti UTS, ada komponen kuis, ada komponen esai. Bedanya, pada esai UAS ini, esainya lebih panjang, 700 sampai 900 kata. Oke? Seperti itu. Formatnya sama. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Oke? Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan kepada Anda, ini isu penting nih ya. Penting kepada Anda. Saya ingin mahasiswa itu memahami dengan baik apa yang disebut dengan academic integrity. Integritas akademik. Anda itu, mahasiswa saya, dosen, adalah bagian dari sivitas akademika, masyarakat akademis. Masyarakat akademis itu punya aturan hidupnya. Nah, apa aturan hidupnya? Namanya academic integrity. Nilai-nilai integritas yang mesti dipegang oleh orang yang berada di dunia akademik. Salah satunya adalah kita haram melakukan apa yang disebut dengan plagiarisme. Nah, plagiarism dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa sehari-hari kita sering disebut dengan tindakan plagiat ya. Nah, itu. Apa itu plagiat atau plagiarisme? Nah, ini Anda pahami dengan baik dari awal, semester awal, betapa pentingnya Anda menghindari dan tidak melakukan tindakan plagiarisme. Ini bagian hukum yang harus Anda ikuti sebagai bagian sivitas akademika. Plagiarisme itu intinya adalah kejujuran. Tidak boleh mencuri. Apa yang dicuri? Ide orang lain. Oke? Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh mencuri. Nah, ya kata mencuri di sini luas, bukan cuma yang dicuri adalah benda, tapi juga ide. Nah, dalam dunia akademik, Anda haram melakukan pencurian ide orang lain, lalu Anda klaim, Anda aku sebagai karya Anda sendiri. Nah, saya lihat sudah tahu kebiasaan mahasiswa, misalnya Anda membuat makalah, Anda cari di internet, Anda copy paste, masukkan ke karya Anda, ganti namanya aja atau judulnya, kirimkan ke dosen Anda. Betul kan? Aku ya, begitu ya? Nah, itu namanya tindakan plagiarisme. Itu nggak boleh. Bukan berarti Anda tidak boleh mengutip orang. Boleh. Dalam dunia akademik justru kita harus mengutip karena kita mengakui karya orang. Tetapi ada caranya dengan mengutip yang baik. Nah, gitu ya. Karena dalam dunia ilmu itu kita berdiri di atas raksasa-raksasa ilmu. Isaac Newton bilang begitu, dia bisa menjadi tokoh terkenal dalam dunia fisika karena dia berdiri di atas ilmuwan-ilmuwan besar dunia sebelumnya. Kita pun begitu di dunia sosiologi. Siapapun itu pasti berdiri di atas ilmuwan-ilmuwan sebelumnya dengan mengakuinya. Nah, bagaimana cara mengakuinya? Nah, kita tidak boleh mengklaim pandangan orang lain, gagasan orang lain, kata-kata orang lain dengan tidak mengakuinya sebagai bahwa Anda ambil dari mereka. Apa plagiarisme? Yaitu Anda tidak memberikan pengakuan yang memadai dan benar terhadap gagasan-gagasan atau tulisan orang lain yang dicantumkan atau disertakan dalam tulisan Anda. Nah, memang ini mestinya ada pelajaran khusus bagaimana melakukan menghindari plagiarisme. Nah, jadi Anda boleh dalam makalah Anda mengutip pendapat orang lain, tetapi Anda harus akui pendapat dia dengan menyatakan bahwa menurut X. Oke. Nah, harus disertakan kalau memang Anda mengutipnya penuh dalam tanda kutip double, namanya kutipan langsung. Kalau Anda hanya mengambil idenya saja, tetap Anda harus mengakuinya dalam footnote atau in-notes, dengan tetap mengakuinya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Itu yang nomor 2 tuh. Begitu juga, bukan cuma ide, tapi juga gambar, desain, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk plagiarisme adalah ini ghostwriting nih. Nah, ini mahasiswa nih, kebiasaan saya ingatkan kepada Anda. Anda mungkin malas menulis makalah, sibuk dan sebagainya, ada jasa penulisan makalah kan, dan paper dikerjakan oleh orang lain dan sebagai baik kawan Anda atau apa, lalu cantumkan nama Anda. Itu namanya ghostwriting. Penulisnya tidak dikenal, tapi ada. Tulisannya ada, tapi penulisnya nggak tahu. Nah, namanya itu penulis hantu, ghostwriter. Oke. Nah, tindakan seperti itu Anda dikerjakan oleh orang lain sepenuhnya lalu ke Anda, itu namanya ghostwriting. Itu termasuk bagian plagiarisme, ketidakjujuran ilmiah. Yang ketiga adalah collusion, yaitu
Anda tindakan seorang mahasiswa menyalin karya tulis atau ide mahasiswa orang lain dengan izin atau sepengetahuannya. Anda tidak boleh, namanya kolusi ini dalam dunia akademik, Anda mengambil ide kawan Anda, lalu Anda jadikan paper atau makalah Anda, dan dia sendiri tahu mengizinkannya. Nah, itu namanya kolusi. Ini termasuk tindakan plagiarisme. Tidak boleh, ya. Atau sebaliknya, Anda mengambil tulisan kawan Anda, jadikan tulisan Anda sendiri, tanpa sepengetahuan kawan Anda itu, ini namanya purloining. Anda mencuri ide. Nah, bentuk-bentuk plagiarisme inilah yang harus Anda hindari. Mulai jujurlah secara ilmiah. Saya akan lebih menghargai nanti dalam essay itu, tulisan Anda yang jelek atau belum bagus, tapi karya Anda sendiri. Daripada kelihatan bagus pada Anda copy paste dari internet, dari buku lain. Jangan menyepelekan. Saya bisa mengenal bila paper yang Anda tulis, essay yang Anda tulis itu diambil dari sumber lain. Bisa saya deteksi. Saya akan lebih menghargai kepada Anda, karya Anda, bila Anda lakukan karya Anda sendiri seburuk apapun itu. Daripada Anda berbangga-bangga, wah tulisannya bagus, tapi padahal menang nyolong di tulisan orang lain, di internet dan sebagainya, itu justru sebaliknya akan mendapat nilai yang buruk dari saya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, karya Anda sendiri seburuk apapun. Ya, oke. Bisa dipahami sampai situ? Paham ya? Paham, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang ini ke topik nih ya, ke topik mata kuliah kita ya. Nah, topik mata kuliah kita ini bisa Anda lihat ya, dibagi dalam ada minggu, di bagian sini minggu kan. Nah, minggu 1, minggu 3 dan sebagainya. Ada topik bacaan. Ini topik di minggu 1 nih kita hari ini nih, itu pengantar informasi mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Oh, nanti ada kontrak perkuliahan yang harus Anda tanda tangani diwakili oleh Kosma Anda, Ihsan ya. Nanti saya kirimkan ke Ihsan. Baik, Pak. Nah, ini adalah nih topik kita di minggu depan adalah ini nih. Ironi manusia modern, _2. Bukan Iron Man ya, ironi manusia. Ironi, bukan Iron Man. Ironi manusia modern, kemajuan manusia, kerusakan ekologis dan antroposentris. Ini topik kita nih, ya. Nah, ini. Nah, untuk membahas topik ini, Anda semua wajib membaca ini. Di mana sudah saya kirimkan dalam Google Drive saya. Tinggal Anda akses kan? Oke, sudah saya bagi-bagi minggu 1, minggu 2, minggu dan sebagainya ya. Semua mahasiswa harus baca ini. Nah, tetapi dari semua Anda itu ada 3 orang yang bukan cuma membaca yang wajib ini, buat summary. Nah, nanti akan saya sampaikan ini. 3 orang ini nanti di sebelah sini nih kelihatan nih. Nah, ini ada daftar mahasiswa 1, 2, 3. Ada 3 orang mahasiswa yang wajib membaca ini, lalu membuat summary, lalu kirimkan ke saya sehari sebelumnya dan menyampaikannya dalam nanti sesi tutorial selama 5 menit. Begitu juga di minggu-minggu selanjutnya ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Yang ini, ingat sekali lagi, di setiap minggu akan ada 3 orang, Anda semua wajib baca ini, topiknya dan sumber bacaannya, tapi hanya 3 orang yang wajib membaca dan membuat summary dan presentasi. Yang lainnya, di luar 3 orang itu hanya membaca saja dan nanti aktif diskusi. Oke? Nah, seperti itu. Pada pertemuan ke-8 kita ada UTS ya. Nah, saya sebutkan tadi UTS adalah kuis dan essay 500 kata. Oke, tetap online seperti itu, seperti ini. Di pertemuan ke-16 kita ada ujian akhir semester, kuis dan essay. Oke. Oke. Oke, saya ini akan berbagi layar kepada Anda tentang siapa-siapa saja yang bertugas atau memiliki tugas membuat summary dan presentasi pada setiap minggunya. Oke, nah ini Anda bisa lihat di sebelah kanan. Nah ini di minggu depan ini, minggu depan kita membahas ironi manusia modern. Bacaannya ini, ya. Nah di minggu depan ini ada 3 orang, Yuda Prawira Utama,
Ihsan Lutfianto, dan Hilmi Yunus Amidan. 3 orang ini wajib membaca ini, lalu membuat summary. Nanti akan saya berikan kepada Anda contohnya membuat summary di grup WA, dan mempresentasikannya di forum press tutorial selama 5 menit masing-masing. Oke? Hanya 5 menit, nggak usah lama-lama. Bukan presentasi kelompok, tapi individu, cuma waktunya sama. Jadi Yuda harus menyampaikan 5 menit. Apa hasil bacaannya dari ini, summary-nya. Bukan giliran ya, bukan semacam pembagian, misalnya Yuda di bagian A, B, C, bukan begitu. Masing-masing menyampaikan hasil bacaannya sesuai pemahamannya masing-masing selama 5 menit. Individu, hanya waktunya sama. Yuda menyampaikan hasil bacaannya sesuai pemahamannya tentang topik ini, dari sumber yang ini. Ihsan juga sama, Hilmi juga sama. Di minggu berikutnya juga sama. Masing-masing punya waktu 5 menit. Bisa dipahami itu? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Bagus. Bisa, Pak. Nah, summary itu jangan Anda anggap sepele, itu bagian dari nilai Anda. Jangan sekali-kali Anda tidak membuat summary. Summary ini harus dikirimkan sehari sebelumnya, sebelum mata kuliah berlaku. Misalnya saya katakan hari ini kita mulai jam 3, maka paling lambat tadi malam jam 12, sudah di minggu depan, Ihsan dan Hilmi sudah menyampaikan summary-nya ke alamat email saya. Nanti saya akan bagikan alamat email saya di grup WhatsApp. Lalu pada waktunya, setelah nanti sesi kuliah saya, Anda menyampaikan hasil bacaan Anda. Kalau Anda gagal mengirimkan summary atau bahkan dan presentasi, mungkin nilai Anda akan berkurang. Nah, sayang sekali, jangan coba-coba untuk tidak membuat summary. Dan apalagi summary-nya juga nggak panjang, cuma 1 halaman saja. Ya, contohnya ada 1 halaman. Bukan summary yang sering Anda buat panjang-panjang, tidak, namanya summary. Summary itu ringkasannya. Oke. Begitu juga yang lainnya ya, di minggu selanjutnya, di minggu ketiga ada Hendar, Haura, Hasna. Nah, ini akan saya bagikan nanti di grup WhatsApp kita ya, supaya Anda tahu kapan Anda harus bikin summary dan presentasi. Oke? Nah, jadi daftar nama-nama ini akan saya kirimkan nanti di grup WhatsApp kita, supaya Anda tahu kapan Anda harus buat summary dan presentasi. Oke. Sama di minggu-minggu selanjutnya seperti itu ya. Intinya apa? Ada tugas summary dan presentasi. Saya ingin mengajak kepada Anda semua, 1, Anda sebagai mahasiswa harus mau baca. Oke? Bagaimana mahasiswa kalau tidak mau baca? Summary-nya itu hanya diambil dari sumber bacaan yang saya tetapkan. Jangan buat summary dari sumber-sumber lain. Nah, maksudnya apa? Saya ingin Anda membaca sumber bacaan utama kita. Oke. Yang kedua, saya ingin mengajak Anda belajar berbicara. Belajar menyampaikan apa yang sudah Anda baca. Oke. Untuk menunjukkan sejauh mana Anda paham dan juga membuat orang lain paham. Nah, ini juga termasuk keahlian yang mesti Anda miliki sebagai mahasiswa. Anda bisa baca dengan baik, dan juga Anda bisa menyampaikan hasil bacaan dengan baik. Nah, ini adalah keahlian-keahlian penting yang mesti Anda miliki sebagai mahasiswa. Oke? Understood? Ngerti, Pak. Oke. Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ihsan, ada pertanyaan? Jelas mungkin, Pak. Oke, jelas ya. Oke. 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 Kalau demikian, saya sekali lagi mengucapkan selamat ketemu, berjumpa, dan selamat datang di kuliah saya ini, Sosiologi Lingkungan ya. Semoga dengan pertemuan ini Anda mendapat manfaat dan menambah ilmu Anda. Oke. Nah,
Mata kuliah ini kita harapkan semua akan menambah pengetahuan Anda dan wawasan Anda tentang sosiologi, bahwa betapa banyaknya topik-topik penting dalam sosiologi, ilmu Anda ya. Nah, nanti jika Anda tertarik dengan topik tentang lingkungan, ya, Anda ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penelitian Anda untuk skripsi, ya, misalnya ya. Karena ini termasuk mata kuliah inti jurusan kita, sosiologi, mungkin saja Anda bila tertarik dengan ini, isu-isu lingkungan bisa menjadi salah satu pilihan Anda dalam melakukan penelitian untuk skripsi Anda nanti. Oke? Siapa yang sudah tertarik dengan isu lingkungan? Ada? Untuk jadikan bahan kuliah skripsi Anda? Sudah ada?